Saya adalah Adi Nugroho. Ya, biasanya saya mengawal untuk produk-produk agro, dan latar belakang saya adalah saya pernah di sebuah perkebunan, ya, baik HTI maupun di kelapa sawit, ya. Kemudian kita pernah di BUMN, dan terakhir saya kurang lebih 15 tahun di PT Natura Nusantara ini. Nah, teman-teman, mitra-mitra, tanaman tebu ini rata-rata produktivitasnya adalah di lahan sawah sekitar 95 ton per hektar, dan di lahan tegalan sekitar 75 ton per hektar dengan angka rendemenya 7,3 sampai 7,5. Pertanian tebu di Indonesia ada dua basis, ya. Yang pertama adalah tebu di lahan kering dan tebu di lahan basah. Dari segi produktivitasnya, lahan basah bisa menghasilkan 80 sampai 120 ton per hektarnya, sedangkan pada lahan kering 70 sampai 80 ton tebu per hektarnya. Ya. Nah, syarat tumbuh tanaman tebu ini rata-rata di daerah tropika maupun subtropika, yaitu antara 190 lintang utara dan 350 lintang selatan, ya, dengan isotermnya 20 derajat Celcius. Ya. Kondisi tanahnya yang baik adalah tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Artinya akar memerlukan sensitif, ya, terhadap kekurangan udara, dan pengairan drainase harus diperhatikan. Artinya dia tidak tahan terlalu lama tergenang, ya. Ini drainase perlu diperhatikan, ya. Akar butuh udara, butuh oksigen, ya, karena ini tanaman tebu cukup sensitif terhadap air, ya. Kalau terlalu basah tentu saja pertumbuhan dan perkembangan tebu kurang begitu baik. Ini sekali lagi saya sampaikan, pentingnya pada budidaya tanaman tebu adalah drainase yang baik, yaitu sekitar 1 meter, agar memberikan peluang akar menyerap air dan unsur hara atau pupuk yang kita sebarkan atau yang kita taburkan atau yang kita kocokan pada lapisan yang lebih dalam, sehingga pertumbuhan tanaman pada musim kemarau tidak terganggu, ya. Ini drainase menjadi hal yang perlu dan penting. Kemudian tanaman tebu dapat tumbuh baik, ya, tumbuh dan berkembang dengan baik pada tanah-tanah seperti aluvial, grumusol, latosol, regusol, dan sebagainya. Dan tentu saja ketinggiannya antara 0 sampai 1.400 meter di atas permukaan air laut. Nah, yang sesuai adalah di ketinggian 500 meter, ya, kurang lebih sekitar itu. Ya, walaupun bisa antara 0 sampai 1.000 sampai 400, tetapi yang paling sesuai, paling efektif dan efisien, serta yang menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman tebu yang baik dan optimal adalah di ketinggian kurang lebih sekitar 500 meter di atas permukaan air laut. Kemudian kita lihat dari sisi kemiringannya kurang lebih kita sekitar 10%, ya, pada tidak lebih dari 8%, ya, kemiringannya. Walaupun bisa sampai ke 10%, ya, untuk areal yang dilokalisir. Nah, kondisi lahan yang terbaik untuk tebu biasanya berlereng panjang, rata, dan melandai sampai 2%, ya, ini kurang lebih. Dan apabila tanahnya ringan bisa sampai kemiringannya 5%, ya. 2% pada tanah yang ringan, 5% pada tanah yang berat, ya, itu kemiringannya. Kondisi yang terbaik untuk yang berlereng panjang, rata, dan melandai. Nah, tanaman tebu, teman-teman semua pengen mendapatkan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun, ya. Curah hujan rata-ratanya 2000 mili per tahun. Itu yang diharapkan tanaman tebu. Sementara untuk yang di dataran tinggi kurang lebih sekitar 1.500 sampai 3.500 mili per tahun. Hampir mirip seperti tanaman kelapa sawit, ya, mirip. Ya. Suhu yang cocok adalah sekitar 21-32 derajat. pH-nya rata-rata yang diinginkan oleh tanaman tebu antara sekitar 5 sampai 6. Ya, artinya tidak harus angka ke-7 atau normal. Jadi cukup 5 sampai 6 dia sudah bisa ditanam di pH sekian. Kemudian tanaman tebu ini yang perlu diperhatikan. Jadi dia tidak terlalu suka dengan adanya naungan, ya. Tentu saja dia butuh sinar matahari yang langsung atau penyinaran matahari kurang lebih sekitar 12 hingga 14 jam per harinya. Ya, perharinya. Jadi ini hampir terbuka, ya, terbuka. Kalau terlalu ternaungi, maka tanaman tebu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang kurang begitu bagus.
Kemudian angin dengan kecepatan kurang dari 10 km per jam di siang hari ini memberi dampak yang positif. Jadi kalau di daerah-daerah misalnya daerah pantai atau mungkin daerah-daerah tertentu yang anginnya kencang, ya ini untuk untuk pertumbuhan dan perkembangannya mengalami dampak yang kurang baik untuk pertumbuhan tebu. Ya. Nah, ini adalah beberapa syarat pertumbuhan tanaman tebu sesuai dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pemilihan lahan tadi kurang lebih seperti itu, yang hampir sama. Kedalaman olah tanah efektif adalah 50 cm, tekstur yang diinginkan adalah lempung dan lempung berpasir, dan lempung berdebu, jadi hampir semua jenis tanah masih bisa di sini, tekstur tanah. Kemasaman tanahnya bisa antara 4,5 sampai 7,5 ya. Ya, tapi idealnya 6 sampai 7, jadi 5 sampai 6 pun jadi juga masih bisa. Kemudian kesuburan tanahnya adalah seperti yang tertera adalah N totalnya adalah sekitar 1,5 ppm. Nah, ketinggiannya tadi sudah saya sampaikan 0, sampai 1.400 meter di atas permukaan air laut. Yang rata-rata adalah sekitar 500 yang potensi yang tumbuh dan berkembang lebih baik di situ di angka ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut. Kemudian curah hujan yang ideal adalah 2000 mm per bulan atau tadi saya sampaikan adalah 1000 ya 2000 mm per tahun ya kurang lebih. Kemudian intensitas penyinarannya ya ini membutuhkan sekitar 12 menit per jam per harinya. Artinya kalau ini penyinarannya rendah maka fotosintesnya terhambat, jumlah tunasnya sedikit, otomatis pembentukan gulanya menjadi rendah. Suhunya ideal adalah 24 sampai 30 dan perbedaan suhu siang dan malamnya tidak terlalu jauh atau sekitar di bawah 10 derajat. Ya. Kemudian kelembapan udara yang diinginkan ya yang tidak membentuk kabut. Jadi kalau tertinggi terbentuk kabut menghalangi sinar matahari, ini menghambat fotosintesa, ini menghambat pertumbuhan tanaman tebu. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, mitra-mitra semua, ini adalah tanaman tebu yaitu Saccharum officinarum, genusnya adalah Saccharum dan seterusnya sampai divisi Spermatophyta. Ini buat teman-teman yang memahami atau mungkin mengenal secara biologinya adalah seperti ini. Ya, nah, sahabat dan teman-teman semua, ini saya mulai satu persatu mengenalkan kepada teman-teman semua mengenai karakteristik daripada tanaman tebu. Tanaman tebu yang kita lihat adalah batangnya, diambil batangnya. Nah, batang ini berdiri lurus dan berruas-ruas yang dibatasi dengan buku-buku. Ya, artinya tanaman ini memiliki ruas dan yang dibatasi oleh buku. Ya, kemudian diameter batangnya rata-rata 3 sampai 5 cm ya, dengan ketinggian batangnya antara 2 sampai 5 meter dan tidak bercabang ya. Sekali lagi tidak bercabang. Jadi tanaman ini cuma lurus, berdiri lurus, ada ruasnya dibatasi dengan buku. Kira-kira adalah seperti ini, adalah batangnya, ada ruasnya, ada bukunya dan memanjang tanpa cabang. Ya. Kemudian akarnya, ini akar adalah termasuk akar serabut yang tidak terlalu panjang, yang tumbuh dari cincin tunas anakan ya, cincin tunas anakan. Jadi setiap ada cincin tunas anakan maka berpeluang memiliki akar. Ya, pada fase ini pertumbuhan batang terbentuk pula akar bagian yang atas dan pemberian tanah sebagai tempat tumbuhnya. Jadi begitu nanti cincin tunas anakan ini mengenai tanah maka terbentuk akar di bagian itu dan nanti akan menempel pada tanah dan akan tumbuh tanaman tebu. Nah, kemudian kita lihat pada daunnya, yaitu daunnya membentuk busur panah seperti pita, ya, berselang-seling kanan kiri, berpelepah seperti jagung dan tidak bertangkai. Tulangnya sejajar, di tengahnya berlekuk, ya, dan tepinya kadang-kadang bergelombang serta ada bulu yang keras. Jadi kadang-kadang kenapa kita gatel? Karena ada bulu-bulu yang agak keras di tepi-tepi daunnya ya. Kemudian bunga tebu itu berupa malai yang panjangnya kurang lebih sekitar 50 sampai 80 cm. Ya, bunga ini memang tentu saja tidak kita harapkan karena begitu kita keluar bunga, maka rendemennya bisa turun, kemudian pertumbuhannya mulai berbalik. Jadi
proses fotosintesa tadi seharusnya dia menghasilkan gula, ternyata gulanya nanti akan dipakai untuk pembentukan bunga. Jadi rendemennya turun, kadar gulanya juga tentu saja turun ya. Yang ini tentu saja tidak diharapkan ya bunga ini ya. Terdapat pula benang sari putih dan dengan 2 kepala putih serta bakal biji ya. Ini adalah bunga daripada tanaman tebu. Kemudian buah tebu ya, buah tebu itu ada seperti padi memiliki biji yang ada lembaganya ya. Jadi biji tebu itu bisa ditanam untuk mendapatkan jenis baru yang biasanya untuk mendapatkan persilangan yang lebih unggul. Jadi penanaman tebu yang ingin mendapatkan persilangan tentu saja kita mengambil dari buah tebu ya, seperti bijinya kecil-kecil ya, tapi jarang kita lihat sampai berbunga, sampai berbuah karena rata-rata petani-petani tebu hanya kepengen mendapatkan adalah batang tebunya yang nanti akan diolah di pabrik gula untuk diambil gulanya. Nah, ini adalah beberapa kesesuaian varietas ya, beberapa kesesuaian varietas yang bisa berdasarkan tipologi atau wilayahnya. Ada PS881, PS8863, PSCO 903, yaitu tingkat kemasakan varietas untuk di awal. Kemudian ada yang di awal tengah, ada yang tengah, ada yang lambat. Jadi ini ada beberapa kesesuaian varietasnya yang berdasarkan kemasakan, tipe kemasakannya, karena ada yang awal tengah, ada yang tengah, ada yang lambat. Jadi bervariasi ya. Variasi yang lain ada kemasakan tadi yang masa awal ini biasanya kurang lebih 8 sampai 10 bulan. Sedangkan varietas yang sedang atau masak yang tengah itu sekitar 10 sampai 12 bulan atau setahun ya kurang lebih. Sementara yang varietas dalam atau yang masaknya lambat mencapai kurang lebih sekitar 12 bulan ke atas. Artinya di atas 1 tahun ya untuk beberapa varietas yang ada di tipologi wilayah tadi ya. Kemudian yang varietas-varietas unggul ya yang untuk produksi di lahan sawah ataupun yang di lahan tegalan itu ada SK Menteri ya yang bisa kita lihat di sini yang bisa kita lihat kayak Bidang Kencana PS864, PS865 ya, dari sifat kemasakannya dan dari rendemen ataupun kuintal per hektarnya ya, itu bisa dilihat di tabel ini. Jadi Anda memilih yang mana silakan untuk diperhatikan sifat-sifatnya ya, karena ini ada sifat yang masak awal tengah sampai lambat, kemudian rata-rata tengah sampai lambat, jarang yang awal ya. Ini ada PSBM 901 tapi ini juga agak jarang, yaitu di awal sampai tengah ya. Tapi rata-rata yang banyak dipakai adalah ada beberapa yang lain ya, Bidang Kencana dan sebagainya. Dan ada jenis-jenis yang baru yang barangkali belum saya update ya, barangkali di situ ada, mungkin kita bisa berbagi informasi buat teman-teman kita. Kita semua bisa share kepada kita untuk kita bagikan juga kepada teman-teman yang lain. Nah, pada saat penanaman tentu saja kita memerlukan bibit tebu. Nah, standar bibit tebu yang kita butuhkan adalah memiliki daya kecambah di atas 90%, segar, tidak berkerut, dan tidak kering. Panjang ruasnya kurang lebih sekitar 15-20 cm dan tidak ada gejala hambatan pertumbuhan. Diameter batang yang diharapkan adalah di atas 2 cm dan tidak mengkerut atau mengering. Kemudian kita juga mengharapkan bibit yang baik adalah mata tunas yang masih dorman, segar, dan tidak rusak. Kemudian primordia akarnya belum tumbuh dan tentu saja kita harus bebas dari penyakit pembuluh ya, atau batang pembuluh yang biasanya ada di bagian tengah-tengah itu. Jadi kita hindari untuk yang penyakit pembuluh. Nah, ini adalah yang biasanya diambil, dipotong menyilang, kemudian diambil 2 mata atau 2 tunas ya. Ini seperti itu. Kemudian di lahannya yang kita lakukan adalah pembersihan lahan, yaitu persiapan lahan. Yang pertama adalah bajak pertama, bajak kedua, kemudian garu, kemudian pembuatan kairan ya. Bajak pertama yaitu dengan membalik tanah, memotong kayu dan sebagainya. Kemudian bajak kedua 3 minggu setelah bajak pertama ya, 30 cm bajaknya menyilang. Jadi kita menyilang dari bajak yang pertama. Kemudian setelah bajak pertama, bajak kedua kita garu, yaitu dengan meratakan bongkahan tanah dan meratakan tanahnya ya.
Kemudian terakhir setelah kita bajak pertama, bajak kedua kita garuk ya. Kemudian kita membuat kairan, yaitu membuat lubang untuk bibit yang akan ditanam dengan jarak memanjang, jarak dari pusat ke pusat yaitu 1,35 sampai 1,5 meter dengan kedalaman 30 sampai 40 cm dan arah operasi pembuatannya kemiringannya maksimal 2%. Nah, ini adalah kira-kira contohnya seperti ini kairan itu ya, kita buat memanjang ya, memanjang dengan adanya lubang di tengahnya ya, yaitu 30 sampai 40 cm ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian selain kita membuat bibit-bibit yang seperti tadi pada tanaman-tanaman tebu, yaitu kita membuat dari potongan-potongan tebu, kita juga bisa membuat pengadaan benih tebu ini yang bermutu, yaitu dengan membuat kultur jaringan ya. Saya rasa juga tidak asing, tetapi ini juga masih membutuhkan biaya yang cukup besar. Hanya beberapa tempat atau mungkin hanya beberapa yang bisa mengambil atau mendapatkan kultur jaringan ini ya. Kemudian setelah kita dapatkan bibitnya, ya spek daripada bibitnya, maka kita lakukan penanaman, yaitu penanaman bibit tebu per hektarnya. Kurang lebih kita akan membutuhkan sekitar 60 sampai 80 kuintal ya, atau sekitar 10 sampai sekitar 10 mata tumbuh per meter kairan ya. Ini kita hitung per meter kairan. Ya. Nah, kita sebelum tanam, maka perlu diberi perlakuan biasanya adalah sebagai berikut. Seleksi bibit memisahkan bibit dari jenis yang tidak dikehendaki ya, terutama yang terkena penyakit, ini nomor satu yang kena penyakit. Kemudian sortasi bibit, memilih yang sehat dan benar-benar akan tumbuh ya. Kita memisahkan bibit yang bagian dari atas, bagian tengah, dan bagian bawahnya, ini benar-benar kita pisahkan. Kemudian pemotongan bibit ini kalau bisa pakai pisau yang tajam ya. Pada saat kita memotong bibit, potong dengan pisau yang tajam, dan setiap 3 sampai 4 kali pemotongan pisau dicelupkan dengan biasanya kita menggunakan lisol ya, dengan kepekatan 20% ataupun dengan yang lain ya, yang untuk antiseptik ya, yang tidak berbahaya ya. Kemudian kita juga memberikan perlakuan air panas atau hot water treatment ya terhadap bibit yang sudah kita rendam dengan air panas ya. Air panas ya kita rendam aja sebentar ya, jangan terlalu lama. Kemudian setelah direndam sebentar, kemudian kita masukkan ke air dingin ya, setelah dengan air panas kemudian dengan air dingin ya, sedikit sebentar saja. Namun ini juga jarang dilakukan pada teman-teman petani tebu yang barangkali juga mungkin butuh waktu, jadi kadang-kadang sudah dipotong begitu saja terus langsung dibawa ke lahan ya. Ya, ini bisa diperlakukan atau bisa juga dilewatkan ya. Kemudian penanaman tadi setelah kita melakukan pemotongan untuk bibit-bibit tadi, kita pilah-pilah, nah kemudian kita lakukan penanaman, yaitu dengan cara overlapping, double row atau end to end atau nguntu walang, bahasa Jawanya adalah nguntu walang, yaitu dengan posisi mata di samping. Tetapi bila hujan yang terlalu tinggi, maka bibit ditanam sebaiknya dengan menggunakan boyong ngambang atau bibit sedikit terlihat ya. Ini adalah istilah-istilah Jawa yang barangkali banyak kita dengarkan ya, atau nguntu walang atau boyong ngambang, yaitu nguntu walang yaitu end to end, atau boyong ngambang dengan bibit sedikit yang terlihat. Ini adalah yang overlapping, tumpuk begitu seperti itu. Jadi antara bibit satu dan lainnya di kairannya itu kita taruh di situ, kita tata seperti sedemikian rupa sehingga nanti tunasnya bisa kita lihat kita tinggal tutup dengan tanah seperti ini. Nah biasanya kadang-kadang ini juga kadang disiram yang oleh petani tebu atau mungkin pemilik tebunya. Nah ini bisa ditambahkan langsung di situ Supernasa dengan glionya pada saat penyiraman pertama, atau nanti pada saat pemupukan setelah 2 minggu setelah tanam ya, nanti kita lihat di pemupukan ya. Disiramkan di sini pada saat sekarang boleh ya, artinya sebelum ditutup kita ambil 1 sendok Supernasa, 1 sendok glio dalam gembor 10 liter itu kita aduk, kemudian kita siramkan di sini. Ya, kita siramkan di sini, kita ratakan. Ya.
Kemudian ini adalah cara double row. Ya, ini adalah double row berarti tidak tumpuk ya, tidak tumpuk antara batang satu dengan batang yang lain, sehingga dan titik yang batang yang atas dan bawah tidak ketemu. Tapi ini adalah jejer double, namanya double jejer ya, dua bersebelahan. Sedangkan ini adalah overlapping tadi yang saling menutup ya, tunas-tunasnya akan saling berdekatan. Yang ini adalah end to end, artinya ujung ketemu dengan ujung, ujung atas ketemu bawah, ujung atas ketemu bawah, kan begitu seterusnya. Memanjang kayak membuat tarikan suatu tali seperti itu. Nah, pada saat yang seperti ini bisa kita lakukan penyiraman dengan menggunakan supernasa dan glio tadi ya, dengan glio. Ya, kalau kita menggunakan dengan gembor, maka tentu saja gembor yang 10 liter tadi kita ambil 1 sendok supernasa, kita aduk, kemudian campurkan dengan glio, kita aduk, kita ratakan bareng, kemudian kita siramkan pada bibit yang sudah kita masukkan di dalam cairan ini. Ya, bisa kita siramkan di sini. Kemudian untuk penyulamannya kita lakukan setelah 2 minggu dan 4 minggu setelah tanam ya, kurang lebih untuk 2 minggu sampai setengah minggu setelah tanam. Jadi kalau ada bibit yang tidak muncul maka kita lakukan penyulaman. Ini adalah pemupukannya untuk berbagai kondisi tanah pada tanaman yang baru, karena ini ada pemupukan tanaman yang baru dan pemupukan tanaman yang keperasan. Artinya kalau tanaman yang baru berarti kita baru menanam, kalau tanaman keperasan setelah tanaman tebu dipanen maka kita lakukan keperasan, baru kita pupuk lagi. Ya. Ini untuk yang keperasan ya, untuk yang keperasan adalah membutuhkan pupuk-pupuk yang seperti ini, seperti yang tertera di tabel untuk pupuk makronya, yaitu ada urea, ada SP36 ataupun ada KCl. Ini urea bisa kita ganti dengan ZA, SP36 bisa kita ganti dengan KCl kalau tidak ada ya, misalnya gitu. SP36 ya, kita pakai ya TSP, SP36 kita bisa ganti dengan TSP ya. Nah, seperti itu. Ini adalah berapa kuintal per hektarnya tergantung dari jenis tanahnya ya. Kurang lebih pupuk makronya yang kita gunakan adalah seperti dalam tabel. Nah, untuk nasanya kita bisa lakukan nanti setelah pemberian ini atau nanti bisa bersama-sama. Yang pertama adalah pemupukan makro ini rata-rata dilakukan 2 kali. Baik itu pada tanaman yang baru atau mungkin pada tanaman keperasan. Pada tanaman yang baru, maka pemupukan yang pertama dilakukan pada saat tanam ya, dengan 1/3 dosis urea, 1 dosis SP36 dan 1/3 dosis KCl. Ya. Ini seperti itu dan biasanya dilakukan 2 minggu setelah tanam ya, 2 minggu setelah tanam. Kemudian pemupukan yang kedua ini kita lakukan 1 sampai 1,5 bulan setelah pemupukan pertama dan sisa dosis yang ada. Ya, sisa dosis yang ada. Kalau untuk tanaman keperasan, setelah dikepras maka dilakukan pemupukan yang pertama setelah 2 minggu keperasan. Ya, dengan dosis hampir sama, 1/3 dosis urea, 1 dosis SP36 dan 1/3 dosis KCl. Kemudian pemupukan yang kedua sisanya diberikan setelah 6 minggu ya, sisa dosisnya diberikan setelah 6 minggu. Nah, untuk nasanya bisa ikut di sini nggak? Bisa ya, di awal tanam kita berikan di awal, yaitu pada saat untuk tanaman yang baru, yaitu tambahkan saja di pemupukan yang pertama, yaitu 2 minggu setelah tanam, kemudian pemupukan kedua setelah 1 bulan setelah tanam. Ya, untuk tanaman keperasan kurang lebih juga sama, ya, 2 minggu setelah dikepras dan pemupukan kedua 6 minggu setelah dikepras. Ya, nah. Untuk awal tanam tadi, ya ini dosisnya adalah seperti ini. Kita bisa gunakan dengan produk-produk NASA, ya teknologi NASA ini, yaitu super nasanya adalah 6-9 kilo per hektar. Ya, ini adalah per hektar ya teman-teman semua. Kemudian kita bisa gunakan juga yang lain adalah granul 5-7 kilo per hektar. Ya, 5-7 kilo per hektar. Ya, ini diberikan pada saat seperti bareng bersama dengan pupuk makro boleh. Atau pada saat waktu di cairan tadi saya ceritakan di cairan, jadi supernasa ditambah dengan glio tadi untuk membantu untuk serangan jamurnya apabila ada serangan jamur. Supernasa ditambah glio di awal tanam, pada waktu bibit ditanam dimasukkan di dalam cairan sebelum ditutup kita berikan supernasa plus glio, atau di awal tanam yaitu 2 minggu setelah tanam
ya baik itu tanaman baru ataupun tanaman keperasan, diberikan Supernasa, ya boleh dicampur dengan Glio, ditambah Supernasa ditambah Glio atau granul ditambah dengan Glio, ya 2 minggu setelah tanam. Ya, ini cukup sekali untuk tanaman tebu. Sedangkan pemupukan di dasar hanya sekali itu saja. Sementara untuk penggunaan NASA yang berikutnya adalah penyemprotan, ya, penyemprotan VOC NASA maupun hormonik pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan keempat. Nah, bulan ketiga ini biasanya ada tunasan, ya, ada tunasan atau membuang daun-daun tebu yang kering. Jadi kita nggak perlu menyemprot, tetapi bulan keempat baru kita semprot dengan dosis seperti yang tertera 31 di bulan pertama, bulan kedua adalah 41, bulan keempat adalah 52, ya, per tangki, ya. Dosis ini digunakan untuk 10 sampai 12 liter air untuk tangki yang ukuran standarnya kurang lebih segitu. Kalau tangkinya lebih besar boleh kita tambahkan sedikit. Nah, kemudian untuk menggunakan dengan BSA, ya, BSA kita bisa gunakan 2 sampai 3 kotak, sama bulan kedua kita pakai sekitar 2 sampai 3 kotak, bulan keempatnya kita pakai 2 sampai 3 kotak, ya. Cara memakainya sesuai dengan standar seperti BSA pada umumnya, atau mungkin bisa dilihat pada petunjuk yang ada di labelnya. Ya, ini adalah produk-produk yang teknologi NASA yang kita gunakan di awal tanam, ya, yaitu 2 minggu setelah tanam, atau pada saat cairan, yaitu pada saat tebu batang tebu dimasukkan, bibit tebu dimasukkan di dalam tanah sebelum ditutup, kita siram atau kita gembor dengan Supernasa plus Glio atau granul plus Glio, ya, seperti itu, ya, teman-teman semua, mitra-mitra semua. Nah, ini adalah siklus daripada tanaman tebu mulai dari 0 hari sampai dekat kemasakan, yaitu antara 3 sampai 35 hari ini adalah fase vegetatifnya. Kemudian kita masuk di fase pertunasan, itu kurang lebih sampai 1 bulan lebih, ya, sampai 3,5 bulan ini adalah tunas, yaitu perpanjangan tunasnya. Jadi makin panjang tunasnya. Kemudian ini nanti akan memanjangkan batangnya, ya, batangnya. Kemudian di atas 9 bulan itu rata-rata sudah mengisi untuk tebunya atau mengisi kemanisannya. Tunasnya diperpanjang, ya, batangnya diperpanjang. Nah, ini butuhnya juga berbeda-beda, makanya penyemprotannya tadi diupayakan untuk optimal, ya, di bulan pertama, kedua, dan keempat, maaf, 1, 2, dan 4, ya.